Kamera, rolling, action. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Sabahul khair. Sabahul. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin. Ana bi khair walhamdulillah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudirul Mu'ahad Al-Muhammadiyah Abu Dzar Al-Ghifari Dr. Andus Al-Hajj Dimyati. Al-Mukarram wal Muhtaram Raisul Madrasah Al-Mutawassithah Muhammadiyah Hafiz Wakanila Fauzizar. Al-Mukarram wal Muhtaram Naib Raisul Madrasah Hizbut Ta'lim Al-Ustadz Muhammad Ramadona. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz wal Ustazah Al-Mudaris fi Madrasah Al-Mutawassithah Muhammadiyah Al-Ghifari. Alhamdulillahirabbil alamin. Awalan hayya bina naskuru ilallah alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan hatta anastati ayadhhab minal bait ila madrasah fi hadzal makan insyaallah mubarak Allahumma amin. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafiina wa zuhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas alladzi hamalan nas minadz zulumati ilan nur au ila siratal mustaqim tashilan li wa tafhiman lakum saubad liukum bil lughatil wataniyah. Baik, kembali lagi kita ke acara kita pada pagi hari ini, yakni kajian tematik Ramadan, yang mana pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita, sudah hadir bersama kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadzuna Arif Permana Putra, yang mana pada kesempatan pagi hari ini akan membawakan tema yang mengenai pengaruh Islam terhadap perkembangan sains dan teknologi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini juga tak banyak yang dapat kami ucapkan, meskipun ada beberapa guru yang belum hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada beberapa yang belum sempat kelihatan di ruangan ini. Lama-lama ruangan ini sepi kayaknya, tinggal moderator sama pemateri, sisanya bubar. Ya, insya Allah semoga kedepannya meskipun sudah mendekati hari-hari memasuki pertengahan bulan Ramadan, kita tetap selalu terjaga puasa kita, tetap jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tak lama-lama lagi, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kita sangat antusias sekali dari tadi menunggu pemateri kita pada pagi hari ini, Al-Ustadzina Al-Kiram Al-Ustadz Arif Permana Putra, yang mana pada kesempatan pagi hari ini akan mengisi kajian tematik kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kami ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita pada pagi hari ini. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk mengisi materi kita pada pagi hari ini? Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, tak lama-lama langsung pemirsa yang ada di rumah, hadirin online maupun yang berada di tempat lain, maupun di tempat-tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada pemateri Ustadz Arif Permana Putra. Tafadhol. Terima kasih Ustaz Sunarko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP
Ustaz Hafiz Wakarina Fauzizar SPD, yang terhormat Waka Kurikulum Ustaz Ramadona SPD, dan yang terhormat Waka Kesiswaan Ustaz Sunarko Budiani MPD, serta Ustazah yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbal Amin. Bapak Ibu Ustazah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan materi tentang pengaruh perkembangan sains dan teknologi dalam pandangan Islam. Terkait dengan sains dan teknologi mungkin sudah tidak asing lagi, banyak sekali peneliti-peneliti bahkan ilmuwan-ilmuwan yang pada saat ini sudah berlomba-lomba yang menciptakan dan menemukan sebuah perkembangan teknologi baik dari bidang kedokteran, pendidikan, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dari materi yang saya ambil dari jurnal, perkembangan sains dan teknologi ini sebenarnya sudah ada kurang lebih di 15 abad sebelum Masehi sebenarnya. Dan pada zaman Rasulullah pun ini ada, pada zaman Rasulullah pun ternyata sudah berkembang sains. Nah, ini ada kisah Ustaz dan Ustazah. Jadi ini diceritakan ya oleh seorang kiai. Mohon maaf nanti kalau misalnya ini cerita ini benar atau enggak, mohon nanti diluruskan atau benar atau tidak ya. Nah, ini dikisahkan oleh Kiai Haji Ahmad Nawawi dari Pondok Pesantren Az-Zahra ya, bukan Az-Zaitun ya, Az-Zahra, Jepara, Jawa Tengah. Jadi beliau menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah itu pernah digigit oleh kalajengking. Kemudian seusai menunaikan sholat fardu itu Nabi tidak langsung wiritan ya atau zikir. Nah, Nabi itu langsung pergi ke ke dapur untuk mengambil air dan garam. Kemudian bekas luka yang tadi digigit oleh kalajengking itu disiram air yang dicampur oleh garam, kemudian dibacakan surat Al-Ikhlas dan An-Nas. Dari cerita tadi bisa kita cermati bahwa di zaman Rasulullah pun ilmu sains itu sudah ada ya. Dan ternyata setelah dikaji atas cerita dari Kiai Haji Ahmad Nawawi tadi, ternyata air dan garam itu dalam ilmu kedokteran itu merupakan antibiotik yang dapat menolak racun ya. Mungkin kalau air sama garam, kalau saya dulu pernah kalau pas sakit gigi ya, sakit gigi itu saya pakai air kemudian taruh garam itu suruh kumur-kumur ya, dan ya berangsur-angsur nggak langsung bisa langsung nyerinya sembuh, itu bisa sembuh. Kemudian bahkan setelah
Rasulullah juga di masa kejayaan Islam, yaitu pada zaman Nabi, itu ada beberapa tokoh ya. Nanti bisa dijelaskan atau ditambahkan Ustaz Muslih ini benar atau tidak ya. Ini tentang sejarah ya. Itu dari Abu Hasim Khalid bin Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan al-Umawi adalah seorang hakim Quraisy. Ia merupakan tokoh ilmu sains terawal khusus dalam disiplin ilmu kimia dan pengobatan ya. Beliau bertanggung jawab itu menerjemahkan antar dan mengajar Arab dalam sains, di samping menerjemahkan sains dan teknologi Mesir dan Yunani. Kemudian pada Khalifah Umayyah dan Abbasiyah memberi perhatian dalam kegiatan penerjemahan buku Yunani ke bahasa Arab. Artinya setelah, kalau Khalifah ini berarti setelah zaman Nabi ya Ustaz. Ya, kalau Khalifah Umayyah Abbasiyah ini setelah Nabi ya. Iya, setelah Nabi. Ya kan? Itu berarti kan dilanjutkan, dikembangkan lagi ya kan, dari Nabi. Kemudian Allah pun sebenarnya menganjurkan kita manusia itu untuk meneliti apa yang ada di alam semesta, seperti yang difirmankan ya, yang difirmankan di surat Al-A'raf ayat 185. Harus dibacakan atau tidak? Sudah tadi, semoga. Ya. Ada sendiri di materi. Ya, tadi. Sampai sesini. Surat Al-A'raf ayat 185, surat ke-7. Karena saya susah carinya, monggo Ustaz yang berada sendiri ya. Mohon maaf. Elang. Ayat berapa tadi? 185 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fal watlu alaihim naba'al ladzi ayatina fang salahum minha fa'atba'uhu syaitan nufakana minal khafin, yang artinya, salah Ustaz, maaf salah, ini dari 175. Ya, oke, saya ulangi. 185. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yang dulu fi wa malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min shay'in wa asa ayyakuna qadi taraba akhluhum fa in fa bi ayyi hati timbad ba'dahu yu'minun, yang artinya, dan mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka, lalu berita mana lagi setelah ini yang mereka percayai. Nah, bahkan di Al-Quran pun kita sebagai manusia sedang diperintahkan untuk meneliti alam semesta. Bahkan yang ada di alam semesta ini semua memiliki manfaat ya untuk manusia. Dan sebut saja contohnya mungkin makhluk
sering kita temui ya, yang sering kita manfaatkan itu adalah lebah ya. Bahkan lebah itu ada pernah disebutkan di Al-Quran, yaitu di potongan surat An-Nahl ya, itu dijelaskan manfaat lebah ya, di Quran surat An-Nahl ayat 69 yang berbunyi kurang lebih seperti ini. Yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fi shifaa'ul linnas inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun, yang artinya akan keluar dalam perut lebah ya. Perut lebah itu madu maksudnya, yang berguna untuk manusia, dan hal demikian itu gunakan oleh orang yang diperuntukkan untuk orang-orang yang berpikir. Artinya lebah pun itu disebutkan oleh Allah dan memiliki kegunaan yang baik untuk manusia ya. Jangan buat saya grogi, Ustaz. Oke. Itu tadi beberapa tokoh ya. Kemudian ada beberapa tokoh lagi yang mungkin tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, yaitu Ibnu Sina ya. Ibnu Sina itu adalah seorang tokoh Islam yang dikenal sebagai filsuf Muslim, perintis ilmu kedokteran, dan mungkin penelitiannya itu sampai sekarang masih digunakan dalam ilmu kedokteran ya. Salah satu bukunya yang terkenal itu adalah Al-Qanun fil Tib ya, dan Kitab Al-Sifa ya. Kemudian ada beberapa temuan dari Ibnu Sina ini ya, yang masih dimanfaatkan sampai hari ini, yaitu manfaat etanol dan juga teori penularan TBC ya. Kemudian selain tokoh ini ada lagi yang namanya Al-Khawarizmi ya. Al-Khawarizmi ini dikenal masyarakat ya, itu sebagai tokoh penemu ilmu algoritma, dan algoritma itu adalah titik awal teknologi dasar ya, yang sekarang dikembangkan yang kita kenal dengan komputer ya. Dalam komputer dari generasi ke generasi ya, tanpa mungkin kalau misalnya algoritma itu tidak ditemukan, mungkin ya Bapak Ibu, perkembangan komputer pada hari ini tidak akan maju sebesar ini. Itu kenapa? Karena dalam komputer itu mesin itu tidak bisa langsung berkomunikasi dengan manusia, harus ada perantaranya. Nah, perantara itulah yang dinamakan algoritma ya. Tanpa algoritma mungkin kita kalau misalnya mau ngetik, kemudian mau ngeprint tanpa ada perintah, itu tidak akan bisa diketahui atau tidak bakal bisa dipahami oleh komputer itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan algoritma dari tahun ke tahun itu bisa menjadi cikal bakal kemajuan teknologi komputer khususnya. Kemudian dengan temuan algoritma ini, kita pun juga semakin mudah untuk saat ini ketika kita akan berdakwah ya, atau ada kajian, ada pengajian. Mungkin kalau dulu ya, sebelum teknologi ini maju, kita mau jauh kita datang ya kan, naik mobil, kita sadar naik mobil Pak, atau naik sepeda atau berjalan. Nah, kalau sekarang itu sudah dipermudahkan ya, dengan perkembangan algoritma
bisa lihat apapun di media sosial tersebut. Seperti Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ustazah Eni terkait kemajuan atau pandangan Islam mengenai teknologi ini. Selanjutnya satu Ustadz untuk satu penanya. Satu Ustadz ya, enggak ini tanya banyak bener ini. Yang mana ini? Oh, yang megang mic Ustadz Mandala, boleh. Ya, silakan. Tafadhol. Silakan Ustadz. Yang belum pernah nanya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mandala Putra Marga. Ya, saya sudah kenal. Saya salah satu guru PJOK di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Al-Qadiri. Ya, baik. Sebelumnya sangat menarik tema yang kita bahas hari ini, hubungan dengan teknologi, di mana di tahun ini kita masuk di era globalisasi 4.0 ya, yang hubungannya dengan teknologi. Sebenarnya adanya era COVID di zaman tahun 2020 itu membuat perkembangan di Indonesia khususnya ataupun di dunia semakin cepat perubahan eranya. Seharusnya era teknologi tahun ini 4.0 ini belum sampai pada saat